Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Nomor induk mahasiswa 2227 11020055. Saya mahasiswi YIA An-Nur Lampung semester 1, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dan waras bahasa. Ragam adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, lawan bicara, maupun hal-hal yang dibicarakan bersama lawan bicara tersebut. Ragam bahasa itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa baku maupun ragam bahasa non-baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa resmi atau formal. Ragam bahasa resmi atau formal adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan di sekolah, kampus, universitas, di kantor, maupun digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan. Biasanya menggunakan bahasa baku, ragam bahasa baku. Sedangkan ragam bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang biasanya ragam bahasa tidak resmi atau biasanya digunakan di perkumpulan seperti pasar, perkumpulan bersama teman-teman, keluarga, maupun di rumah. Ragam bahasa. Sedangkan menurut Felicia, ragam bahasa itu sendiri terbagi menjadi ragam bahasa lisan maupun ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan secara langsung, sedangkan ragam bahasa tulisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media atau yang ditulis yang dalam bentuk tulisan seperti surat kabar, koran, dan lain-lain. Di sini saya akan mencontohkan contoh ragam bahasa lisan maupun ragam bahasa tulis. Kalau dalam bahasa lisan kita biasanya bilang Nia sedang baca surat kabar. Kita kan itu ucapan secara lisan, Nia sedang baca surat kabar. Sedangkan dalam bentuk tulisan dia hampir sama, tetapi penulisannya Nia sedang membaca media atau surat kabar. Di situ yang membedakan adalah kata baca atau membaca. Sedangkan secara lisan kita memakai kata baca, sedangkan di dalam tulisan dia menggunakan kata membaca. Seperti contohnya lagi, mereka tinggal di Menteng. Mereka tinggal di Menteng. Itu dalam bentuk tulisan. Sedangkan dalam bentuk tulisan mereka bertempat tinggal di Menteng. Tinggal itu diganti bertempat tinggal. Jadi untuk menjelaskan lebih jelas di situ. Contoh lagi, Ari mau nulis surat. Ari mau nulis surat. Sedangkan dalam bentuk tulisan Ari mau menulis surat. Jadi sedikit hampir sama tapi berbeda ya. Sedangkan di istilah lain, ragam bahasa baku atau bahasa standar. Ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan, yaitu berupa aturan tetap. Akan tetapi, kemantapan itu tidak bersifat
kaku. Ragam standar tetap luas sehingga kemungkinan perubahan di bidang kosakata, peristilahan, serta mengizinkan berbagai jenis laras yang diperlukan dalam kehidupan modern. Perbedaan antara ragam bahasa standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan topik yang sedang dibahas, hubungan antar pembicara, medium yang digunakan, lingkungan, atau situasi pembicaraan terjadi. Ciri yang membedakan antara ragam bahasa standar, bahasa non-standar maupun semi-standar itu terletak pada penggunaan kata sapaan dan kata ganti, atau penggunaan kata tertentu, penggunaan kata imbuhan, penggunaan kata sambung atau konjungsi, serta penggunaan fungsi yang lengkap. Sedangkan laras bahasa itu adalah alat komunikasi. Bahasa yang masuk dalam laras bahasa itu sesuai dengan fungsi pemakaiannya. Jadi, laras bahasa itu adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakainya. Jadi, laras bahasa itu penyesuaian antara laras bahasa yang dipakainya. Dalam hal ini kita kenal iklan, di sini juga akan dijelaskan tentang laras bahasa ilmiah. Laras bahasa ilmiah itu bisa dikatakan bahwa laras bahasa yang dapat disampaikan dalam ragam standar, semi-standar, atau non-standar. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan laras bahasa ilmiah. Laras bahasa ilmiah itu selalu menggunakan ragam bahasa standar. Jadi ragam bahasa ilmiah itu selalu menggunakan ragam bahasa standar ya. Nah, sebuah karya tulis ilmiah merupakan rangkaian hasil gagasan yang merupakan hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, pendapat. Jadi, seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh. Oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah itu tidak disebut dengan pengarang, melainkan disebut dengan penulis. Nah, di sini dijelaskan persyaratan bagi sebuah tulisan dapat dianggap sebagai karya ilmiah sebagai berikut. Itu menurut Broto Wijojo. 1. Karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Kedua, karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, cepat, benar, jujur, dan tidak bersifat tertekan. Dalam pengertian jujur itu memiliki kode etik penulisan ilmiah, yakni penyebutan rujukan dan kutipan yang jelas. Karya ilmiah itu disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Karya ilmiah itu menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang induktif.
cenderung pembaca menarik kesimpulan. Karya ilmiah itu mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Karya ilmiah itu ditulis secara tulus. Itu berarti bahwa karya ilmiah itu hanya mengandung pertanyaan yang bernada keraguan. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta, tidak bersifat ambisius dan berprasangka. Penyajiannya tidak boleh bersifat motif. Karya ilmiah itu berdasarkan ekspositoris. Jika pada akhirnya timbul kesan argumentatif dan persuasif, hal itu ditimbulkan dengan demikian. Fakta dan hukum alam ditetapkan pada situasi spesifikasi dan dibiarkan berbicara sendiri. Pembicara dibiarkan mengambil kesimpulan sendiri berupa pembenaran keyakinan dan baiklah teman-teman, itulah materi singkat tentang bahasa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.